Gunung Leotobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian kolom abu 5.000 meter disertai lava pijar dan api. Kejadian yang berlangsung Sabtu malam ini membuat warga panik dan membunyikan tanda bahaya. Gunung Leotobi laki-laki di Flores Timur, NTT kembali meletus pada Sabtu malam. Gunung berstatus level 6 atau awas ini meletus dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Tugas meminta masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut untuk mencari tempat berlindung yang aman. Masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan tiba. Sebelumnya sekitar 8.400 pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia menempati posko pengungsian di ruangan SDK ST Pius Epu Tobi. Selain itu, pengungsi juga menempati 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK ST Pius Epu Tobi di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titehena. Mereka kini mengalami krisis air bersih untuk mandi, cuci, kakus, dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan, Pak. Penerangan lagi dari dengan obat-obatan itu. Lampu belum ada. Belum ada. Iya, kami Terus barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali. Warga diimbau tetap waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sejumlah pengungsi erupsi Gunung Leotobi kecewa karena menerima sejumlah bantuan kadaluarsa. Bantuan kadaluarsa tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari seperti popok bayi hingga perlengkapan mandi. Dalam kondisi sulit, warga mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayang bantuan yang diterima sudah kadaluarsa seperti popok bayi, pembantu wanita, dan perlengkapan mandi. Hal ini memicu kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan warga, terutama karena kondisi barang yang tidak layak pakai dapat menimbulkan resiko kesehatan. Sementara itu ribuan warga desa Nobo, Kecamatan Ileburah, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi, mengungsi ke desa Lewongiu, Kecamatan Titehena. Dokter itu kami sudah tunjukkan ke dokter ini ada makanan, ada pampers, terus ada tisu basah, ada telon, perlengkapan bayi semua yang kadaluarsa ya Bu, Pak. Diduga kelebihan muatan kapal ponton pengangkut batu bara tersangkut di jembatan Ampera. Kapal tersebut tersangkut selama 15 menit dan dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa maupun luka. Inilah detik-detik saat kapal tongkang bermuatan batu bara ini tersangkut di jembatan Ampera saat melintas di perairan Sungai Musi. Diduga kapal tongkang ini tersangkut karena muatan batu bara terlalu tinggi hingga tidak bisa melewati jembatan Ampera. Menurut warga, kapal tersangkut selama 15 menit. Warga berharap pemilik kapal lebih memperhatikan lagi isi muatan kapal agar tidak mengganggu kapal-kapal kecil yang beraktivitas di perairan Sungai Musi. Sekitar jam 1 lebih lah. Itu lebih. Ngapa dia tuh? Muatan tinggi gini. Iya, ya. Itu baik. Nyangkut weh, lama udah ada nyangkutnya tuh. Sekitar berapa lama? Berapa lama lagi, Gor? Berapa jam lah. Berapa jam? Di pangkas dulu berarti kemarin tuh. Enggak, mundur. Oh, enggak mundur weh. Balik lagi sana. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan tidak mengganggu aktivitas perairan Sungai Musi. Di Palembang, Muhammad David melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pagi tadi memimpin upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Dan tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu.
Peringatan Hari Pahlawan digelar di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian upacara Hari Pahlawan dimulai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dipimpin Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Luki Indrawan. Dalam suasana hening, sirine dibunyikan selama 60 detik untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Sebagai inspektur upacara, Wapres Gibran pun memimpin prosesi mengheningkan cipta. Gibran kemudian meletakkan karangan bunga di tugu Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah upacara, Wapres bersama para pejabat negara melakukan tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan. Banyak nilai-nilai yang bisa diteladani dari para pahlawan kita, pendiri bangsa ini. Mulai dari kesabarannya, kesabaran menuntut ilmu, kesabaran konsolidasi. Dan yang kedua juga kerelaannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, menekan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, para pahlawan berpikir masa depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang generasi yang akan datang. Kira yang penting adalah sosialisasi tentang perjuangan pahlawan dan soal nilai-nilai kepahlawanan itu harus lebih disebarkan ya. Pak Menteri sangat positif dan kami juga kebetulan saya ketua dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Wapres Gibran menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan menggantikan Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan ke luar negeri hingga pekan ketiga November 2024. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat negara, menteri dan utusan presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia gelar upacara tabur bunga di Laut Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Upacara digelar di kapal perang milik TNI AL KRI Semarang 594 yang berlayar di perairan Jakarta. Iya, dalam upacara Hari Pahlawan, Kemensos bersama TNI AL melaksanakan upacara tabur bunga di atas kapal perang milik Indonesia KRI Semarang 594. Upacara tabur bunga di Laut Jakarta ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku inspektur upacara. Upacara ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai lembaga. Dalam peringatan Hari Pahlawan, kali ini Kemensos mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Cipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material demi tercapai. Ya, Pemprov Jawa Timur gelar Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Renungan Malam Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim dan diikuti oleh TNI, Polri dan seluruh Porkompida Jawa Timur. Renungan Hari Pahlawan digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur bertempat di Taman Makam Pahlawan kawasan Jalan Majen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. Upacara Renungan Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim Adi Karyono sebagai inspektur upacara. Ya, dalam upacara PJ Gubernur Jatim memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pahlawan dan doa kepada pahlawan yang berjasa bagi bangsa dan negara. Menelusuri kembali apa yang sudah diperbuat dari sisi pola pikir, konsep, kemudian perjuangan dari para pahlawan kita yang telah gugur
mempertahankan dan merebut kemerdekaan ya, negara Republik Indonesia, bahwasanya mereka punya niat yang sangat mulia, niat yang tulus untuk bagaimana Hari Pahlawan identik dengan kota Surabaya, di mana pada saat perjuangan kemerdekaan warga Surabaya berani mengusir penjajahan. Tidak heran jika di kota Surabaya banyak gedung bersejarah peninggalan Belanda, salah satunya bunker peninggalan Belanda yang masih menjadi tempat tinggal anak-anak pejuang. Beginilah kondisi bunker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya. Bunker masih kokoh berdiri dan ditempati oleh anak-anak pejuang kemerdekaan. Salah satunya Endang, anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamir. Ia lahir dan besar di bunker peninggalan zaman Belanda yang menurutnya sudah ditempati ayahnya sejak tahun 51. Bunker ini dahulu sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian. Gedungnya sangat kokoh, temboknya setebal 80 cm dan pintu dari besi baja. Bu, gimana Bu tinggal di dalam bunker Bu? Rasanya gimana Bu? Rasanya biasa aja, kayak rumah-rumah biasa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Ini genteng ini cuma pura-pura Bu ya? Iya, kamuflase. Bu, aslinya bunker teman di model kayak rumah gitu ya. Jadi kalau dari jauh kayak rumah Bu ya? Iya, kayak rumah biasa. Sebenarnya keluarga pejuang ini sudah mendapat rumah dari Pemkot Surabaya. Namun rumah tidak memiliki surat yang jelas. Mereka hanya mendapat hak untuk menempati. Hal tersebut yang membuat Ibu Endang tidak bersedia pindah dari bunker. Selain dihuni 5 kepala keluarga, bunker ini juga difungsikan sebagai kantor cacat veteran Jawa Timur. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, China. Dalam pertemuan tersebut, baik Prabowo dan Xi Jinping menekankan bahwa kedua negara akan terus menjalani kerjasama untuk kemajuan kedua bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, China, Sabtu kemarin dalam kunjungan Prabowo ke China. Sebelum melanjutkan perbincangan, Presiden China menggelar upacara penyambutan bagi Prabowo di Balai Besar Rakyat Beijing. Usai pertemuan, Xi Jinping mengatakan kepada Prabowo bahwa China ingin terus menjalin kerjasama dengan Indonesia, menulis babak baru demi keuntungan bersama bagi kedua bangsa. Menyambut pernyataan Xi Jinping, Prabowo membalas dengan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Xi Jinping ini menjadi perhentian pertama dari rangkaian kunjungan perdana ke luar negeri Prabowo setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke. Di Beijing, Pak. Ini lihat sini semuanya. Pak Prabowo di Beijing. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, China pada Jumat malam untuk mengawali rangkaian kunjungannya ke sejumlah negara. Kedatangan Prabowo disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri tirai bambu. Lawatan Prabowo di China dimulai dengan bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional China, Zhao Leji, di Great Hall of the People, Beijing. Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Cina yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Cina atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di tempat yang sama. Prabowo menyebut sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan asal Cina dan Indonesia akan segera ditandatangani dengan nilai investasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. I think this shows the great friendship and the great respect that the People's Republic of China holds towards Indonesia. And I would like to emphasize once again that we consider China to be a very important friend and important partner, not only for now but for the future.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Selain Zhao Leji dan Li Qiang, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di hari yang sama. Tim iNews melaporkan. Vice Minister Foreign Affairs. Presiden Prabowo Subianto mendatangi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen di Jeddah pada Sabtu sore. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga atau flower tribute sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Proses ini berlangsung usai Prabowo bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, dan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, di Great Hall of the People, Beijing. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto didampingi Dubes RI untuk Cina, Jauhari Uratmangun, dan sejumlah pejabat negara. Prabowo disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weidong. Peletakan karangan bunga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Flower tribute ini adalah prosesi yang sering dilakukan oleh kepala negara yang sedang berkunjung ke negeri tirai bambu. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kantor pos negara Ukraina baru-baru ini merilis perangko bergambar Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Perangko bergambar Prabowo merupakan bentuk penghormatan negara Ukraina atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Oktober lalu. Dalam unggahan media sosial Instagram di KBRI di Kiev, perangko tersebut menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dengan bendera merah putih di sudut kanan. KBRI Kiev juga menulis bahwa perangko bergambar Prabowo atas usulan dari organisasi non-profit The Ukrainian Initiative. Kembali bersama kami, pemirsa, pemerintah resmi menghapus utang yang dimiliki pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di perbankan nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kebijakan pemutihan utang bagi UMKM tersebut meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Hal ini mengingat para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sehingga dengan ada kebijakan ini dapat melanjutkan usaha-usaha mereka dan lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, penerapan pemutihan utang UMKM di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang terkena permasalahan seperti gempa bumi, bencana alam, dan COVID-19. Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan
yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali. Selain itu, pemutihan utang juga diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo, serta sudah diproses penghapusan buku di Bank Himbara. Sedangkan rentang waktu kredit macet kurang lebih 10 tahun. Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian yang digawangi oleh Sri Mulyani itu kini langsung di bawah Presiden. Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Institusi pengelola keuangan negara itu kini langsung di bawah amatan Presiden. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden 193 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bill itu menggantikan Perpres 67 tahun 2019 tentang struktur Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Adapun dari Perpres baru tersebut, sebanyak 8 kementerian berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu. Selain Kemenq, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional juga dikeluarkan dari koordinasi Kemenko Perekonomian. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Lewat Perpres tersebut, Prabowo resmi mengatur Kemenku bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Apakah dengan perubahan ini Kemenku dapat lebih satset bergerak? Sudah bersama kami Bapak Peter Abdullah, pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak Kemenku dan Komisi 11 DPR RI, namun keduanya tidak bisa memenuhi undangan dialog ini. Saya sapa dulu Pak Peter. Selamat sore Pak Peter. Selamat sore Mas Juno. Iya, tadi saya sudah disclaimer dikit Pak Peter bahwa kita sebenarnya mengundang Kemenki juga dan Komisi 11, namun keduanya berhalangan. Ya wajar, mungkin weekend sibuk. Pak Peter, kalau kita lihat ini perubahan yang cukup signifikan belum terjadi di pemerintahan sebelumnya. Anda melihat secara garis besar dulu apa dan maksud tujuan perubahan ini dari sudut pandang Anda? Saya kira ini menunjukkan betapa pemerintah, dalam hari ini Presiden, menempatkan permasalahan APBN, ya, masalah keuangan negara itu menjadi lebih utama, ya, menjadi sesuatu yang lebih diprioritaskan, ya. Karena kita tahu salah satu janji dari Presiden Prabowo adalah ketika kampanye adalah membentuk Badan Penerimaan Negara, yang artinya pemerintah di bawah Presiden Prabowo itu akan mencoba untuk meningkatkan penerimaan negara agar supaya belanja dari APBN kita, belanja dari pemerintah itu bisa cukup besar dan bisa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sebagaimana juga dijanjikan oleh Pak Prabowo. Ya, dengan menempatkan Kementerian Keuangan juga di bawah dari Presiden langsung, ini juga menunjukkan betapa Presiden nantinya akan bisa secara langsung, ya, mengarahkan Menteri Keuangan untuk bagaimana mengelola belanja, ya, agar supaya menjadi lebih baik, lebih efektif, ya, sehingga secara keseluruhan baik itu penerimaan maupun belanja itu nanti bisa benar-benar mendukung semua program-program yang sudah digagas, sudah direncanakan, ya, oleh Presiden Prabowo dalam rangka mencapai apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo selama masa kampanye. Oke, kalau bicara posisi Kemenko sendiri Pak, ketika di bawah Presiden, apakah Anda yakin bahwa langkahnya akan lebih satset karena beliau sebagai nahkodanya, sementara kalau kita tahu juga ada penambahan Ditjen, ini juga kalau kita bicara
Wamen dan Dijen juga ya. Anda melihat bahwa akan ketika tubuh satu institusi agak gemuk, tentunya agak lamban. Kalau Anda dari sudut pandang Anda melihat ini seperti apa? Ya, saya kira ini sebenarnya kita tahu ya, posisi menteri itu sebenarnya pada umumnya itu dibawa langsung Pak Presiden. Ya, di banyak negara itu posisi menteri pada umumnya langsung dibawa Presiden. Kita yang memiliki unikan di mana kita memiliki Kementerian Koordinasi Kemenko, ya, sehingga ada jenjang bagaimana persoalan-persoalan itu tidak langsung ke Presiden, tapi dikoordinasikan dulu melalui satu Menteri Koordinasi. Betul. Nah, ini untuk Kementerian Keuangan ini menjadi sesuatu yang dikhususkan. Saya kira ini jauh lebih baik ya. Menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, menunjukkan betapa pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo menempatkan Menteri Keuangan itu menjadi sesuatu yang lebih diutamakan, diprioritaskan. Dan kita melihatnya dalam perspektif yang positif, bahwasanya dengan cara seperti ini tidak hanya Presiden bisa secara langsung mengawasi, tetapi dari sisi Kementerian Keuangan juga memiliki keleluasaan untuk mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap prioritas, hal-hal yang dianggap penting untuk direct langsung kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang lebih cepat. Saya kira hal ini adalah sesuatu yang lebih baik. Jadi semangatnya memang tadi ya Pak ya, langsung diperintah dan langsung tadi koordinasi akan lebih simpel lah, kurang lebih akan seperti itu. Dan semangatnya gini Pak, kalau kita tahu bahwa Pak Prabowo kan punya target atau cita-cita bahwa pertumbuhan ekonomi 8% ya. Ini kan memang angka yang cukup tinggi gitu, karena kita tahu di 2024 aja ini kuartal 3 kita masih stuck di 4,9%. Anda melihat secara realistis apakah angka 8% ini bisa kita capai dalam kurun waktu 5 tahun? Karena angka 6 pun ataupun 7 juga akan sangat sulit sebenarnya. Gimana Pak Peter? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Saya selalu mengatakan bahwasanya kita terpaku pada hasil historis ya. Selama ini memang pertumbuhan kita tidak bisa mencapai lebih dari 5%. Sudah lebih dari 15 tahun ini kita pertumbuhan kita stuck ya di kisaran 5% ya. Dan itu yang kemudian membentuk ya, bahwasanya kita tidak mampu untuk tumbuh lebih dari itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari potensi kita ya, dengan semua sumber daya yang kita miliki, kita sangat mungkin untuk tumbuh lebih dari 8%, bahkan mungkin lebih dari 10% dengan merujuk kepada banyak negara lain. Seperti Tiongkok yang pernah mengalami lebih dari 10 tahun, lebih dari 1 dekade, mengalami pertumbuhan di atas 10%, belasan persen. Ya, demikian juga negara-negara maju yang lainnya. Mereka mampu tumbuh dalam periode yang panjang pada tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Artinya, kita juga dengan semua potensi yang kita miliki, kita sangat mungkin untuk tumbuh di atas 8%, bahkan di atas 10%. Tetapi kita terkunci oleh pandangan kita selama ini, bahwasanya kita memang tidak mampu untuk tumbuh lebih dari 5%. Sebenarnya target 8% itu bukan sesuatu hal yang impossible ya. Satu target itu tidak lihat dari berapa besar targetnya, tetapi ditentukan oleh program-program yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Jadi 8% kalau menurut saya dengan semua potensi yang kita miliki sangat mungkin untuk kita capai. Permasalahannya adalah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target tersebut. Kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu yang baru, ya tidak ada terobosan-terobosan baru, menurut saya ya sangat tidak mungkin untuk kita mencapainya. Tetapi kalau pemerintah punya program-program yang bagus, program-program terobosan yang benar-benar yang lebih baik, ya tentunya menurut saya itu akan membuat kita lebih mungkin untuk mencapainya. Baik, karena semangatnya ini kan penerimaan negara ya Pak. Nah, kalau kita bicara langkah yang harus dilakukan pemerintah, saya baca juga bagaimana sebenarnya banyak langkah progresif yang bisa dilakukan Pak Prabowo dan para pembantunya, termasuk kalau kita bicara rasio pajak pertambangan Pak. Ini kan lahan yang sangat menguntungkan tapi minim kontribusi. Tapi secara resiko ini keuntungannya tinggi dan dampak lingkungannya juga tinggi. Anda melihat bahwa sektor penerimaan negara dari sektor pertambangan apakah bisa jadi salah satu pilihan Pak untuk negara punya penghasilan lebih lagi?
untuk meningkatkan penerimaan, ya, tidak cukup hanya dari satu sektor. Oke, misalnya salah satunya ini Pak. Meningkatkan penerimaan kita tentunya harus mencoba untuk mengoptimalkan semua sumber-sumber penerimaan lainnya, tidak hanya dari sektor pertambangan. Tapi iya, saya sependapat kalau salah satu sektor itu adalah sektor pertambangan, ya, karena Indonesia sangat kaya dengan resources pertambangan, ya, sumber daya pertambangan. Tentunya ini yang seharusnya kita utamakan, bagaimana agar supaya sumber-sumber penerimaan kita dari pertambangan ini benar-benar bisa kita realisasikan. Itu satu hal. Tetapi seperti yang saya sampaikan, tidak cukup hanya di satu sektor. Langkah progresif apa lain Pak? Apalagi yang bisa kita lakukan Pak? Kalau menurut Anda, Pak Peter? Penerimaan negara kan sumber utamanya kan dari pajak. Pajak itu didasarkan kepada aktivitas ekonomi. Jadi kalau aktivitas ekonomi kita tidak cukup tinggi, maka penerimaan pajak otomatis tidak mungkin bisa optimal, bisa maksimal. Ya, jadi untuk kita melakukan meningkatkan penerimaan pajak, yang harus dilakukan adalah bagaimana mendorong aktivitas ekonomi, mendrive agar supaya aktivitas ekonomi kita bisa maksimal di semua sektor. Ya. Dan itu yang harus dilakukan dengan berbagai kebijakan, baik itu kebijakan fiskal itu sendiri maupun kebijakan moneter ataupun kebijakan sektorial. Jadi multi kebijakan harus dilakukan agar supaya terjadi transaksi ekonomi yang maksimal, karena dengan transaksi ekonomi itulah kita bisa menurunkan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Oke, kalau bicara pajak Pak, ini saya baca data bagaimana Spanyol menarik pajak dari orang-orang kaya ya Pak, itu 1,7% apabila ia tergolong dalam kategori tertentu. Nah kalau Indonesia kan orang kayanya juga banyak Pak, saya baca juga ini. Kalau 50 orang terkaya saja di Indonesia mendapatkan misalnya skema pajak, ini kita bisa masuk 81 triliun. Menurut Anda ini bisa jadi langkah progresif nggak Pak? Hanya berandai-andai. Belum tentu juga ya. Makanya karena di dalam teori ekonomi, pajak itu agak unik ya. Kalau tarif pajaknya kita naikkan, justru aktivitas ekonomi akan melambat. Dengan aktivitas ekonomi yang melambat, penerimaan pajak kita justru turun. Ya, jadi penerimaan pajak ini harus dilihat sekali lagi dari transaksi, ya, dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Penurunan tarif pajak atau penurunan penargetan pajak kepada kelompok orang tertentu itu mungkin bahkan bisa berdampak kepada penerimaan pajak yang lebih tinggi. Ya. Tadi seperti disampaikan, kita memang punya kelompok kaya. Tetapi kalau kelompok kaya ini kita targetkan sebagai penerimaan pajak, itulah yang disebut oleh mereka sebagai berburu di dalam kebun binatang. Yang dituju hanya itu lagi. Ya. Padahal yang kita harapkan adalah bagaimana kelompok orang kaya ini ya bisa melakukan investasi yang akan memunculkan aktivitas ekonomi baru yang kemudian akan memunculkan sumber-sumber penerimaan pajak baru. Nah, konsep inilah yang sebenarnya membutuhkan sekali sebuah kreativitas, terobosan kebijakan yang pada akhirnya akan memperluas basis pajak kita. Baik Pak Peter, menarik diskusi ringan kita dengan beragam ide yang tadi semangatnya untuk penerimaan negara. Semoga nanti Kemenku bisa bergerak lebih cepat ya Pak ya. Dan juga angka-angka yang kita sebutkan tadi bisa tercapai, dan tentunya dengan angka yang besar rakyat Indonesia harapannya juga equal ya, semuanya sejahtera. Terima kasih Pak Peter, selamat beraktivitas kembali, selamat akhir pekan Pak. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke wilayah Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Ridwan Kamil menerima masukan warga terkait penghasilan nelayan yang minim hingga bantuan yang tak tepat sasaran. Dengan menggunakan kapal tradisional, calon Gubernur Ridwan Kamil bersama istri Atalia Pararatya tiba di pelabuhan Pulau Untung Jawa. Setibanya di lokasi, Ridwan Kamil langsung disambut warga dengan marawis. Dalam agenda pertama, Ridwan Kamil mempersilahkan warga untuk menyampaikan aspirasi karena menurut RK, masyarakat juga ikut serta dalam membangun Jakarta. Salah satu warga menyampaikan aspirasinya terkait kesulitan yang dialami nelayan dan berharap pemerintah dapat membantu nelayan serta bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ada sebuah langsung
bisa menyampaikan secara langsung apa yang perbaikan. Nah, dari perjalanan di beberapa pulau, saya mendapati curhatan dari banyak warga. Yang utama adalah masalah transportasi, yang jumlah armadanya sedikit, ya. Kemudian ketidaknyamanan mengangkut logistik atau barang, sehingga salah satu solusinya yang biasa armadanya diurus oleh Dishub, nanti diurusnya oleh Transjakarta. Jadi Transjakarta itu nanti tidak hanya armada bis di aspal, tapi Transjakarta juga punya armada perahu di laut, ya. Kalau itu dilakukan akan lebih gesit, lebih cepat, lebih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama relawan Jaguar RK menggelar program sembako murah bagi warga Koja, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini RK sekaligus menyerap aspirasi warga yang salah satunya terkait program dokter keliling dan kartu lansia. Kedatangan Ridwan Kamil disambut antusias warga, terutama emak-emak yang berebut untuk bersalaman dan bersuah foto dengan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini. Dalam kesempatan ini, RK bersama relawan Jaguar RK juga menggelar program sembako murah dan pengobatan gratis, sembari menyerap aspirasi dari warga, yang salah satunya terkait layanan kesehatan. Mantan Gubernur Jawa Barat ini pun berjanji akan menyediakan kartu lansia dan dokter keliling jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta nantinya. Pernah ngomong begini cuma di hati doang. Coba nih si Bapak maju maksudnya jadi gubernur di Jakarta nih pasti bagus nih, nggak taunya bener ya, namanya Allah ya, ngabulin ya, mudah-mudahan aja Pak Ridwan Kamil menang 1 putaran. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga menghadiri acara bincang bersama para pegiat kuliner Jakarta di Batavia Peak, Jakarta Utara. Bahwa Jakarta itu akan menjadi kota global, paling cepat itu konsepnya adalah menjadikan Jakarta kota globalnya itu di bidang kuliner. Nah, kuliner tidak hanya makanan enak, tapi butuh tempat yang punya desain dan kreativitas yang membuat orang akhirnya betah mendokumentasikan, atau istilahnya selfie ekonomi. Sebelumnya RK menghadiri acara Majelis Fakihatuddin dengan Habib Hanif Al-Atos bersama 400 majelis taklim se-DKI Jakarta di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Dalam rangkaian kampanyenya, pasangan Suswono di Pilkada Jakarta ini memperkenalkan dirinya yang berasal dari keluarga pendidik dan juga pejuang di tanah Sunda, serta dekat dengan guru dan ulama. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berdialog dengan penggemar K-pop alias K-popers di SCBD Park, Jakarta. Pramono mendengarkan keluhan dan memberi solusi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Kehadiran Pramono yang ditemani putrinya Hanifah Fadilah disambut para K-popers. Mereka menyambut Pramono dengan salam khas Korea. Di hadapan para K-popers, Pramono mengaku bukanlah seorang penggila K-pop, namun Pramono telah beberapa kali menonton konser boyband dan band core asal negeri gingseng tersebut. Selain hanya itu, Pramono juga mendengarkan keluhan para K-popers terkait dengan perizinan konser besar di Jakarta. Terkait dengan harga tiket, Pramono akan membenahi perizinan konser besar jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Jadi yang paling utama adalah memberikan kemudahan perizinan. Tidak berbelit-belit dan juga harus ada kepastian mengenai kapan konser izin itu diberikan. Salah satu problem kita ketika kemarin 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali konser besar yang izinnya sebenarnya baru keluar 1 atau 2 hari sebelum hari H. Padahal tiketnya sudah terjual, ini yang konser-konser besar. Itu nggak boleh terjadi lagi. Ya, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok. Bersama aktor kawakan Roy Martin, Pramono menyapa warga dan sejumlah pedagang sekaligus menyerap aspirasi mereka. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung didampingi aktor kawakan Roy Martin turun menyapa warga di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Kedatangan Pram disambut antusias oleh sejumlah pedagang dan warga sekitar. Pram dan Roy juga menyempatkan diri mampir ke sejumlah toko-toko legendaris seperti toko kopi Estaki hingga tempat pangkas rambut kotak yang pernah dikunjungi oleh sejumlah toko seperti Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Beberapa kali berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Petak 9, Pram mengaku mendapatkan pesan untuk memperbaiki sejumlah sarana pasar.
Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini. Banyak sekali mereka, dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah, diperbaiki dan sebagainya. Pramono mengaku dari belusukannya kali ini banyak menemui hal yang sebelumnya belum pernah ia lihat, yaitu kentalnya budaya Tiongkok di wilayah Petak Sembilan yang merupakan sebuah kekayaan kota Jakarta yang harus dilestarikan. Dari Jakarta, Amri Narida, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait musibah tenggelamnya kapal pencari ikan yang membawa WNI di sekitar Pulau Jeju dan pencarian 2 WNI yang dinyatakan hilang bersama korban lainnya, kami terhubung dengan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Bapak Yuda Nugraha. Selamat sore, Pak Yuda. Selamat sore, Mas Juno. Ya, terima kasih Pak Yuda sudah bergabung bersama kami di sore. Pak Yuda, kalau kita bicara mengenai update terbaru, bagaimana dari laporan terbaru Pak Yuda? Ya, dapat kami sampaikan update Mas Juno bahwa sejak kapal Gyeongsam Susan 135 tenggelam pada tanggal 8 November sekitar pukul 4.30 waktu setempat, berbagai macam upaya pencarian telah dilakukan oleh Korean Coast Guard. Ya, dari 27 ABK dengan 11 WNI dan 16 warga negara Korea. Pada saat awal kejadian, 12 dinyatakan hilang, di mana 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia, kemudian 13 ditemukan selamat, di mana 9 diantaranya adalah warga negara Indonesia, dan 2 dinyatakan meninggal, di mana dua-duanya ini adalah warga negara Korea. Dan kami mendapatkan update bahwa tadi malam, pada tanggal 9 November tadi malam, 1 lagi sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, yaitu warga negara Korea. Oke, jadi 2 WNI yang masih statusnya hilang ya Pak Yuda ya? Ya, untuk saat ini masih ada 2 WNI dengan status hilang. 11 tadi yang selamat, betul? Seperti itu? Betul. Oke, Pak Yuda, kalau bicara kronologi sendiri Pak, kalau kita lihat juga memang di media sosial ini kapal penangkap ikan dan WNI adalah pekerjanya. Dari Anda sendiri dan kementerian, apa yang didapat terkait kronologi Pak? Memang saat ini pihak Korean Coast Guard masih melakukan penyelidikan. Kami masih menunggu hasil penyelidikan dari Korean Coast Guard mengenai penyebab tenggelamnya kapal. Namun pada saat kejadian memang sedang dilakukan proses pemindahan bongkar muat kapal, ya, dan kemudian kapal itu terbalik. Namun selengkapnya mengenai hasil penyelidikan kami masih menunggu dari Korean Coast Guard. Bongkar muat seperti itu ya Pak ya untuk sementara laporannya. Kalau kita lihat juga beberapa korban termasuk WNI ini Pak, adakah data terkait mereka berasal dari daerah mana di tanah air, sudah berapa lama bekerja, dan ada hal-hal lain yang ditemui dari kementerian terkait WNI kita ini Pak? Ya, untuk 9 ABK WNI kita yang sudah ditemukan selamat, Ibu Kuasa Usaha et Interim, KBRI Seoul telah menemui mereka. Saat ini mereka dalam kondisi selamat. Mayoritas 11 WNI kita yang bekerja di kapal tersebut berasal dari Jawa Tengah. Ya, mereka bekerja di perusahaan dan agen kapal yang ada di Korea Selatan. Dan kemudian berbagai macam upaya terus kita lakukan ya, untuk memastikan 2 ABK WNI yang masih hilang dapat segera ditemukan. Hingga saat ini Korean Coast Guard masih terus melakukan upaya pencarian sesuai dengan SOP 3 kali 24 jam upaya pencarian akan dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami terima, aset-aset yang dikerahkan antara lain 13 kapal Korean Coast Guard telah dikerahkan, dan juga 5 helikopter dengan berbagai macam aset yang lain dikerahkan untuk mencari para ABK yang masih hilang. Kita doakan mudah-mudahan 2 ABK WNI kita bisa segera ditemukan, dan juga tentunya ABK Korea yang lain. Ya. Kalau pihak keluarga sendiri Pak di tanah air, sudah ada koordinasi atau komunikasi seperti apa Pak terkait nasib keluarga mereka juga di Korea? Ada kabar Pak? Ya, kami dari KBRI Seoul bekerjasama dengan perusahaan dan pihak agen telah menghubungi pihak keluarga. Tentunya pertama adalah kami menyampaikan
update mengenai situasi yang ada, langkah-langkah pencarian yang ada, termasuk kondisi 9 ABK kita yang selamat, yang alhamdulillah dalam kondisi baik saat ini. Dan kemudian kami ingin memastikan bahwa hak-hak ABK WNI kita terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku di Korea Selatan. Nah, sedangkan untuk 9 yang WNI, apakah ingin kembali ke Indonesia ataukah ingin kembali bekerja, di sana tentunya kami kembalikan kepada para ABK WNI kita. Untuk yang tadi Anda menyebutkan bahwa yang selamat tadi akan koordinasi mungkin akan bekerja kembali atau mungkin dikembalikan ke keluarga. Dari 11 ini Pak, sudah adakah plan dari mereka sendiri atau informasi seperti apa yang Anda dapatkan? Apakah mereka akan pulang dulu ke Indonesia setelah kejadian ini atau mungkin tetap di sana, Pak Yuda? Ya, saat ini 9 yang WNI yang selamat itu masih ada di Jeju. Mereka masih menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan kemudian juga proses penyelidikan terhadap tenggelamnya kapal tersebut. Nah, setelah itu mereka akan dibawa ke, kalau tidak salah, ke Busan, ya, untuk bisa beristirahat di sana. Informasi awal yang kami dengar, mereka ingin tetap melanjutkan bekerja di sana. Namun sekali lagi tentunya kita ingin pastikan dahulu semua hak-haknya terpenuhi, dan keputusan apakah tetap bekerja ataukah kembali ke Indonesia kami serahkan kepada masing-masing. Oke, kalau dari data sendiri Pak, untuk WNI yang bekerja di Jeju, apakah memang jumlahnya dari Anda cukup banyak? Karena saya dengar juga memang banyak saudara-saudara kita yang memang bekerja di kapal-kapal nelayan, kapal-kapal ikan di Jeju, Pak. Lalu ada concern apa terkait mereka, keselamatan dan segala macam setelah kejadian ini, Pak Yuda? Ya, banyak sekali warga negara kita yang bekerja sebagai ABK di Korea Selatan, baik yang sifatnya mencari ikan, ini wilayah teritorial maupun wilayah distant water, di laut lepas, seperti itu. Dan Korea Selatan termasuk 3 negara terbesar tujuan para ABK kita selain Tiongkok dan juga Taiwan. Nah, tentu dalam hal ini ya, yang paling penting yang kita upayakan dan memastikan bahwa setiap warga negara kita yang bekerja sebagai ABK di Korea Selatan mengikuti prosedur yang benar, dan kemudian memiliki kontrak kerja, dan kemudian memiliki izin kerja, memiliki berbagai macam ketentuan yang memenuhi ketentuan yang sudah ada di Korea Selatan agar mereka terlindungi. Dan untuk yang 11 WNI kita ini mereka berstatus legal, ya, dan insya Allah hak-haknya mereka dapat kita lindungi. Ini juga jadi sekaligus wake up call untuk saudara-saudara kita yang punya plan ataupun saat ini sedang bekerja di luar negeri ya Pak ya, bahwa ikuti proses yang legal. Ketika ada hal-hal seperti ini, pemerintah tentunya bisa melakukan hal-hal penyelamatan, mitigasi dengan maksimal Pak Yuda ya. Karena kalau tadi dokumen dan semuanya lengkap seperti itu. Terakhir Pak Yuda, proses pencarian memang kan akan berlangsung dan tadi sesuai prosedur Korea. Ada hal lain mungkin yang kedepannya ketika kita tahu bicara hari-hari yang mungkin akan tentunya akan punya maksimal waktu seperti itu, akan ada penghentian pencarian. Apa yang akan dilakukan Anda sendiri dan juga kementerian terkait mungkin kalaupun ada kabar buruk yang kita punya? Ya. Kami akan terus memantau proses pencarian yang dilakukan oleh Korean Coast Guard bersama KBRI kita yang ada di Seoul, dan kemudian nanti kita akan lihat assess jika memang masih memungkinkan untuk bisa diperpanjang upaya pencarian hingga 2 ABK WNI kita dapat ditemukan, tentu akan sangat baik sekali. Tapi memang sesuai dengan SOP yang berlaku di Korean Coast Guard, golden time itu adalah 3 kali 24 jam. Namun kita akan terus monitor, melihat apakah masih memungkinkan bisa diperpanjang. Ya, saat ini kan sudah masuk ke hari yang kedua. Kita lihat sampai besok, ya, dan mudah-mudahan sudah dapat ditemukan. Baik, Pak Yuda. Kami dapat info juga, Mas Juno, bahwa pihak Korean Coast Guard sedang berusaha untuk merecover kapal tersebut keluar. Di jenazah yang ditemukan tadi malam itu ada di dalam kapal, dan seketika kapal itu sudah dapat diangkat ke permukaan, mungkin dapat ditemukan di sini. Iya, Jeju juga untuk November saya yakin dingin Pak ya, di 16 derajat dan lowestnya 9, karena saya
tahun lalu sempat ke Jeju dan juga melihat bagaimana memang kondisi ketika akhir tahun ini cukup dingin dan angin juga kencang. Terima kasih Pak Yuda atas informasinya. Semoga ada kabar baik untuk saudara-saudara kita, tidak hanya untuk WNI tapi juga saudara-saudara kita Korea yang juga tertimpa masalah ini. Terima kasih Pak Yuda, sehat-sehat. Ya, Assalamualaikum. Kita doakan yang terbaik. Ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Rumput di GBK kita sedang menggunakan teknologi yang kita pelajari baru juga, namanya lay and play. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu dapat informasi yang salah. Hari ini saya ingin luruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling. Nah, kemarin ini kita pasang dengan cara meroll rumput-rumput tersebut di SUGBK. Dari roll tersebut maka akan pelan-pelan bersatu dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah kuat. Kami sudah gunting lagi, udah potong lagi lebih pendek. Nanti sebelum hari H, coach dari timnas juga dari PSSI akan lihat lagi. Jika perlu dipotong lebih pendek, kita akan sesuaikan. Nah, hari ini udah tahap yang prima dan bisa dipakai untuk match timnas kita. Tepuk tangan, gitu dong. Selain memastikan rumput, Erick Thohir juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana stadion menyambut laga penting timnas Garuda. Saat ini, 103 kamera pengawas dengan kemampuan pengenalan wajah di sejumlah titik stadion sudah dipasang di Stadion GBK. Sementara itu, tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang sudah terjual lebih dari 60.000, sedangkan laga melawan Arab Saudi hanya tinggal menyisakan 2.000 tiket. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Garuda ID menjadi syarat wajib supporter timnas mendapatkan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Saat ini tim Merah Putih menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. PSSI membuka banyak titik di Jakarta untuk bisa mendaftarkan secara offline Garuda ID. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Jepang 15 November mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, untuk mendapatkan tiket pertandingan, kini para pecinta bola Indonesia harus mempunyai Garuda ID yang menjadi syarat wajib untuk menukarkan tiket menonton pertandingan. Mencegah terjadinya kendala saat pendaftaran online, PSSI menyediakan total 24 titik pendaftaran offline di berbagai titik strategis, salah satunya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Supporter yang kesulitan akan langsung dibantu petugas untuk dapat memiliki Garuda ID. Pemberlakuan Garuda ID untuk membatasi sekaligus mencegah membludaknya supporter di stadion yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan saat berlangsungnya pertandingan. Mendapatkan tiketnya itu sendiri, kita kan harus mempunyai Garuda ID-nya sendiri. Dan untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah dan sangat gampang, Kak. Cukup verifikasi Gmail dan masukkan data diri masing-masing. Hasil yang diraih saat menghadapi Jepang akan mempengaruhi posisi Indonesia di klasmen untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, apa jadinya jika kita bisa berkunjung ke berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan jam? Di sebuah wahana di Riyadh, Arab Saudi, kita bisa merasakan sensasi berkeliling dunia dengan beragam atraksi menarik, lengkap dengan ikon khas dari masing-masing negara. Dan berikut liputan rekan Bremana Tenaya dari Riyadh, Arab, 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 Arab,
takjub. Itulah satu kata yang menggambarkan reaksi saya ketika masuk ke taman hiburan Boulevard World di Riyadh, Arab Saudi. Anda akan terkesima dengan betapa luas dan indahnya tempat ini. Ada belasan zona miniatur berbagai negara, mulai dari Arab Saudi, Mesir, Meksiko, Turki, hingga Jepang. Pengunjung akan kagum dengan replika ikon-ikon negara di dunia, danau buatan yang sangat luas, hingga wahana permainan yang menegangkan. This is a beautiful and terrific place because it's stunning all over the world in one place. Tidak hanya hiburan, pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner dari berbagai belahan dunia. Ini dia yang menarik perhatian saya, es krim Turki. Come bro! Oh my god! Oke, kau! Hai bro, oke. Thank you very much, bye-bye. Thank you very much. Thank you very much bro, ciao, bye-bye. Ini dia pemirsa es krim Turki. Mungkin ya dengan kita kesel tadi dikerjain jadi lebih enak rasanya. Baik. Wow. Manis, karamelnya luar biasa. Bedanya dia teksturnya agak kenyal, jadi agak lengket. Kalau ditarik tuh melar gitu. Enak banget. Siapkan tenaga dan kekuatan kaki, karena saking luasnya, mungkin satu hari tidak akan cukup bagi Anda berkeliling dan menikmati satu persatu atraksi yang ada di sini. Tapi yang perlu diingat, Boulevard World ini hanya buka 3 bulan dalam setahun. Khusus tahun ini dibuka bulan Oktober sampai Desember. 1,5 jam saya keliling, capek banget, tapi puas ya karena saya bisa melihat berbagai macam atraksi dari seluruh belahan negara di dunia tanpa harus keliling dunia beneran. Kalau Anda lagi ke Riyadh, mungkin boleh coba datang ke sini. Dari Riyadh, Arab Saudi, Ibrahim Baratedaya, Ayus, laporkan.